Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Sabrina. Saya Syarifana, perwakilan dari kelompok 6 kelas R1I dari Universitas Indah-Prasta PGRI. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu ustadz, yaitu tentang Membangun toleransi antar manusia dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai Bersama Ustadz Hidayatur Rohim. Kita lanjut saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sih Islam memandang toleransi antar manusia? Apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang pentingnya toleransi? Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam masalah toleransi beragama, ya, dalam ayat dikatakan Yohanes, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kata Allah, kami menciptakan, ya, manusia laki-laki dan perempuan. Lita'arafu, tujuan itu supaya saling kenal mengenal. Jadi bangsa yang mana, negara yang mana, warna kulitnya apa, ya, dan bentuknya bagaimana, agamanya apa, kita diperintahkan untuk pertama saling kenal mengenal antara satu sama lain agar hubungan toleransi ini dalam antara manusia bisa terjaga. Juga toleransi ini dianjurkan di dalam agama juga, kita harus saling menghormati sesama umat beragama. Sifat sosialnya, contoh dalam lingkungan kita seandainya ada kerja bakti, nah, toleransi kita sebagai manusia tanpa memandang agama, ras, dan kesukuan, kita harus bareng membantu. Atau seandainya kita punya tetangga dan kebetulan kita ada kelebihan rezeki, kita punya makanan, itu dia sama, nggak boleh memandang bulu. Siapapun dia, apapun agamanya, dia tidak melihat ras dan suku, tetap harus tolong menolong dalam berbuat kebaikan, sebagaimana Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian semua dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat baik. Jadi toleransi ini sekali lagi tidak memandang kasta, tidak memandang suku, dan tidak memandang agama. Itu yang dinamakan toleransi secara sosial. Nah, itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menanggapi orang-orang yang bersikap intoleran? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah sikap mereka? Memang terkadang ada sebagian manusia mempunyai sifat intoleran. Ya, mungkin karena pemahaman makna toleransi dia itu tidak mengetahui. Padahal toleransi ini dalam sifat sosial itu, ya, kita harus tanpa memandang bulu. Beda lagi nanti toleransi masalah beragama. Nah, itu ada istilahnya batas-batasan. Ada batas-batasan yang perlu kita toleransi. Contoh seandainya toleransi beragama ini, ada orang kadang intoleran, ya, dia pokoknya begini, pengen begini. Nah, kalau toleransi beragama, kita nggak boleh mengganggu agama-agama, ya, Islam atau non Muslim, ya, kita hormatin ketika dia ibadah, kita hormatin ketika dia memang punya acara tersendiri juga kita hormatin. Namun kita juga tidak boleh kebablasan dalam toleransi ini, sampai maaf sekarang banyak terjadi, ya, toleransinya kebablasan. Seperti contoh seseorang yang non Muslim, dia sedang merayakan perayaan agama mereka, terkadang kita banyak mengomong selamat hari Natal. Ini nggak boleh kita ucapkan seperti itu, karena itu udah menyangkutnya masalah bab akidah. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya, buat kamu agamamu, bagus buatku agamaku. Silakan engkau berjalan dalam koridor agamamu sendiri, dan aku berjalan dalam koridor agamaku. Jadinya masing-masing. Kalau masalah bab agama, bab akidah, jangan sampai toleransi ini menjadi kebablasan seperti tadi, ya. Kita harus menghormati
orang yang punya agama dan dia meyakini agama dia dan kita meyakini agama kita. Yang artinya bahwa kepercayaan mereka itu silakan. Maka ibadah dengan ibadah mereka tidak boleh kita mengganggu sebagai umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Ya, mereka yang non muslim juga nggak boleh mengganggu tentang ibadah kita. Nah, itu makna yang dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waladin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Demikian. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga yang berbeda agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tetangga itu berwasiat kepada umatnya agar menghormati tetangganya, baik itu tetangga dia muslim ataupun non muslim, karena tetangga itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, bila mana kita mempunyai tetangga non muslim, maka di situ kewajiban kita satu, menghormati sesama manusia karena kemanusiaannya. Dan ternyata tetangga kita itu muslim, maka kewajiban kita itu dua. Yang pertama, kewajiban karena kemanusiaannya. Yang kedua, kewajiban karena seagama atau sekeimanannya. Ternyata di situ keluarga kita, tetangga kita masih saudara kita, maka kewajiban kita di situ tiga: menghormati karena manusianya, terus kedua menghormati karena sekeimanan, seakidah dengan kita, yang ketiga karena masih saudara kita. Ya, semakin kita menghormati tetangga, insya Allah, karena ada peribahasa mengatakan saudaramu yang paling terdekat itu tetanggamu, bukan orang saudara kita yang jauh, tapi tetangga. Maka Rasulullah selalu berwasiat tentang urusan tetangga. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan. Itu yang disebut dengan tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Itu yang dikatakan dengan tetangga kita. Untuk akhir, kami sampaikan hadis baginda Rasulullah SAW bila mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Itulah hadis Rasulullah SAW sebagai penutup bahwa tetangga itu sangat dimuliakan dan tetangga itu harus kita jaga. Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.